Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam kelas Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan sama-sama membahas dari Yeremia ke-30. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan dan kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita berdoa. Korea watashanda karawata shikika. Kiara lala watashikiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Kami puji Engkau Tuhan selama-lamanya. Korea watashanda karawata shikiku. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu,
selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerahmu yang begitu berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Gak ada Tuhan kata-kata yang cukup buat kami untuk bersyukur kepadamu. Untuk mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selain kami memuji dan menyembah Engkau, selain kami meninggikan nama-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ini semuanya Tuhan benar-benar keluar dari dalam hati kami yang paling dalam. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Dan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jikalau sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami di dalam kitab Yeremia ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, karena kami siap diajar, kami siap dibentuk, kami siap dimuridkan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua Tuhan, karena kami tahu tanpa urapan-Mu kami gak bisa apa-apa. Dan ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau, lebih melakukan kehendak-Mu dalam apa semua yang tertulis dalam firman-Mu. Urapi hamba Tuhan, biar setiap semua perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal
berasal daripadamu. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kelas Bible Study Online CK7 pada malam hari ini. Nah, hari ini kita sama-sama akan membahas di dalam kitab Yeremia yang ke-30 dengan judul perikop janji pemulihan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yeremia yang pasal ke-30 ini dimulai dengan ayat pertama yang berbunyi firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Nah, kalau kita belajar dari pasal yang ke-30 sampai yang ke-33, dari pasal 30 sampai pasal ke-33, berisi nubuatan-nubuatan Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik untuk Israel, yaitu kerajaan bagian utara, maupun untuk Yehuda, yaitu kerajaan di bagian selatan. Nah, nubuat-nubuat Yeremia itu mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat. Dan berbagai peristiwa juga yang akan terjadi jauh di depan sana. Yang berkaitan dengan Mesias dan juga pada akhir zaman. Nah, saat Tuhan Yesus akan datang memerintah atas seluruh umatnya. Nah, Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang ada di Babel ini bahwa mereka sudah tidak lagi mempunyai harapan. Bahwa umat pilihan Allah itu tidak akan musnah dan mereka akan mendapatkan harapan yang baru dan mereka akan kembali dipulihkan. Nah, suatu sisa yang akan tetap ada dan melalui mereka Allah akan melakukan kehendaknya bagi dunia ini. Nah, kita kalau pelajari sama-sama di ayat yang ketiga dikatakan sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ini adalah sebuah janji Allah kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda bahwa Tuhan akan mengembalikan negeri pusaka yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka dan akan dikembalikan untuk mereka memilikinya. Nah, ini adalah sebuah kabar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk para buangan. Janji pemulihan, janji kepemilikan kembalinya tanah air mereka ke dalam tangan mereka. Amin. Nah, janji tersebut juga diberikan kepada kerajaan utara yaitu Israel dan juga kepada kerajaan selatan yaitu Yehuda. Dan dari antara para buangan yang terlantar itu dan dimurnikan oleh pengalaman penawanan mereka yang datang dan kaum sisa Allah, dan kemudian itu akan memberikan harapan kepada seluruh umat manusia. Amin. Dan dilanjutkan kalau saya lengkap ke ayat yang ke-7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, Yeremia menyampaikan pada ayat yang ke-7 ini tentang waktu kesengsaraan bangsa Yahudi di masa yang akan datang, di masa depan. Dan dari waktu kesusahan yang besar ini akan datang suatu sisa bangsa Israel yang akan diselamatkan. Bahwa mereka akan dibebaskan dari para penindas, dari para tawanan. Dan mereka dibebaskan untuk melayani Allah dan untuk melayani Sang Mesias yang akan datang. Itu semuanya tercatat di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-9. Dan kesusahan Yakub akan berakhir pada saat kedatangan Yesus Kristus untuk mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Dan ini juga digenapi di perjanjian baru, yaitu tercatat di Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ke-21. Dan kalau kita lanjutkan bacaan kita, di ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub,
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gemetar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali hidup tenang dan damai dengan tidak ada yang mengejutkan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan yang akan dilayani bangsa tersebut ialah Yesus Kristus Sang Mesias, yaitu berasal dari keturunan Daud, raja mereka. Dan nama Yakub juga disebutkan dalam ayat ini. Nah, kenapa nama Yakub? Karena nama Yakub menunjukkan kepada suatu kaum yang tersisa yang benar di hadapan Tuhan dari bangsa Israel dan dari bangsa Yehuda. Nah, mereka akan hidup damai sejahtera dan keamanan, dan bangsa-bangsa yang menentang dan menganiaya mereka yang melayani dia, yang melayani Allah, itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Bapa di tangan Allah Bapa sendiri. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-11. Dan di ayat 12 sampai 15 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Ayat 13 dikatakan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu yang sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku akan melakukan semuanya ini kepadamu. Nah, di dalam ayat 12 sampai yang 15 ini, Yeremia menuliskan bahwa karena kesalahan bangsa Israel, karena kebebalan hatinya, karena dosa-dosa mereka yang banyak mengakibatkan kesusahan dan penderitaan yang mereka sendiri lakukan. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan dan itu mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan penyakit, mengakibatkan kesusahan, malapetaka yang besar atas diri mereka. Akan tetapi di ayat 16-20 dikatakan, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu yang akan masuk ke dalam tawanan, orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Di ayat 17 dikatakan juga, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab engkau telah menyebutkan, mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Garis bawahi bahwa Tuhan Allah akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi mereka yang berbalik dan bertobat kepadanya, dan bahkan Tuhan akan memelihara mereka, yaitu orang-orang yang sisa, yang orang-orang buangan tadi. Dan ayat 18 dikatakan dilanjutkan dengan beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan aku akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. 19 dikatakan nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga semua suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak. Mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Ini adalah suatu janji Allah, bahwa Allah menjanjikan mereka akan diangkat sendiri oleh Tuhan. Ayat 20 dikatakan, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Nah,
Di ayat 16-20 ini, Yeremia bernubuat akan janji Allah, akan pembelaan dan pemulihan bagi umat pilihannya. Bahkan Tuhan Allah berjanji bahwa mereka akan bersukaria. Mereka menjadi banyak, mereka akan dipermuliakan dan tidak akan dihina lagi. Asalkan mereka tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan bahkan Tuhan akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Itu adalah sebuah pembelaan yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada umat pilihannya. Di ayat 21 dikatakan, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Nah, orang yang akan memerintah di awal ayat 21 ini yang dituliskan di awalnya dikatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir sebagai juru selamat mereka, yang akan memimpin mereka dan menuntun bangsa itu datang kepada Allah. Karena hanya Yesus pribadi yang dapat masuk, yang langsung menghadap Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menghadap Allah, yang tanpa cacat, tanpa celah, yang kudus, yang layak di hadapan Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat Tuhan Yesus datang masuk menghadap Allah, maka itu akan menghasilkan pemulihan rohani bagi bangsa Israel. Dan dari hasil pemulihan itu, maka mereka akan secara pribadi melakukan penyembahan-penyembahan yang selalu diinginkan oleh Allah. Ingat, gak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk datang menghadap Allah. Sehingga kita, umat-umat yang tidak layak, ini bisa dilayakkan untuk berjumpa langsung secara pribadi dengan Allah. Namun sebelum semuanya ini terjadi, murka Allah itu tetap akan menghukum kejahatan di antara bangsa-bangsa. Seperti apa yang tertulis di ayat ke-23 dan di ayat ke-24. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan sedikit rangkuman bahwa iman bersama dengan Tuhan diibaratkan sebagai sebuah perjalanan yang terus akan berputar, yang terus akan bergerak dan gak akan semua flat. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita naik, kadang-kadang Tuhan mengizinkan mungkin kita ada di bawah. Tetapi iman yang sejati akan terus berhubungan erat dengan Tuhan kita. Melibatkan Tuhan dalam segala keadaan. Serta menyerahkan hidup kita dan kendali atas masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang selalu memulihkan kita. Seperti bangsa Israel. Tuhan berjanji akan tetap memulihkan sisa dari kaum bangsa Israel. Meskipun mereka mungkin berdosa, mungkin mereka melakukan banyak kesalahan, mungkin mereka melakukan banyak kekejian di mata Tuhan. Selama mereka datang, kembali kepada Tuhan, bertobat, minta ampun, dan pertobatan itu sungguh-sungguh menghasilkan buah, dan buahnya itu benar, manis di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka janji Allah Bapa, janji yang sudah diikat oleh Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan sendiri itu yang akan berdaulat penuh atas hidup kita. Jalan hidup kita gak akan selalu lurus Bapak Ibu. Ya, kadang berkelok, kadang bergelombang, kadang berbatu. Tetapi panggilan Tuhan atas umatnya adalah tetap, adalah setia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dan kita selama tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, maka
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu menolong Bapak, Ibu, dan saya. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, saya percaya janji Tuhan yang sama yang dulu diikrarkan kepada bangsa Israel, itu juga akan diberikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sangat singkat ini, yang sangat sederhana. Pada Yeremia 30 kami belajar Tuhan bahwa janji pemulihan daripada Allah itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Kalau dulu Engkau menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel, maka kami percaya juga Tuhan, janji pemulihan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Selama kami percaya, kami tinggal tetap, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, jalan-jalan kami yang mungkin menyimpang dari kebenaran firman-Mu, maka Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia atas hidup kami, itu pasti akan memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang taat dan setia, mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa, hamba melepaskan pemulihan demi pemulihan Kristus terjadi dalam kehidupan mereka. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam hubungan suami istri, orang tua anak, mungkin mertua menantu, dan pemulihan atas finansial, pemulihan atas kesehatan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan itu mulai ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu, karena hamba terbatas, tetapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Engkau dapat melakukan pekerjaan-Mu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami telah selesai dan hamba percaya firman ini akan tinggal tetap di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri acara ini, kita angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.